warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mengecek hadirannya terlebih dahulu ya. Di sini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah, sepertinya masuk semua ya anak-anak. Nah, agar lebih bersemangat lagi, marilah bersama-sama kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Yeay, alhamdulillah. Sepertinya sudah semangat semua ya. Nah, di sini ada yang tahu kita akan membahas materi apa? Iya, tentang faktor keragaman masyarakat Indonesia. Nah, ada yang tahu penyebab faktor keragaman masyarakat Indonesia? Sepertinya tidak ya. Nah, Ibu akan menjelaskan faktor keragaman masyarakat Indonesia. Nah, di Indonesia terdapat banyak keragaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman tersebut misalnya, yang pertama itu letak strategis wilayah Indonesia. Nah, berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang kedua, berada di antara benua Asia dan benua Australia. Karena letaknya yang strategis, yang berada di tengah jalur perdagangan, sehingga banyak sekali negara yang singgah untuk berdagang, dan ada pula yang membawa agama, adat istiadat, dan juga kebudayaannya. Nah, kemudian yang kedua, kondisi negara kepulauan. Keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 13.466 pulau. Nah, banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Nah, tiap-tiap suku bangsa memiliki budayanya sendiri. Oleh karena itu, Indonesia banyak suku bangsa dan budayanya sendiri. Terus yang ketiga, perbedaan kondisi alam, yaitu yang pertama, tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Nah, kemudian negara vulkanis yang banyak pegunungan. Nah, keadaan tersebut mempengaruhi keanekaragaman masyarakatnya, seperti di daerah pantai sebagian besar penduduknya dalam mempertahankan hidupnya, yaitu sebagai nelayan, sedangkan di daerah pegunungan dalam mempertahankan hidupnya, yaitu memanfaatkan relief pegunungan dengan sebagai peternak atau petani sayur. Nah, kemudian timbul nih pertanyaan, Bu, bagaimana di daerah perkotaan? Nah, tentu di daerah perkotaan banyak masyarakat membuka usaha, bekerja di kantor atau bekerja di pabrik. Kemudian yang keempat, yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Nah, kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat yang lain. Namun sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menyebabkan keragaman masyarakat Indonesia. Contohnya seperti kalau di kota kita menemukan transportasi roda 4, roda 2, kemudian kereta, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Kemudian kita di kota bisa menikmati fasilitas seperti listrik dan internet. Kemudian ada beberapa di daerah pedalaman tidak memiliki sarana tersebut. Contohnya seperti listrik, tidak memiliki internet. Jadi faktor tersebut menyebabkan keragaman masyarakat Indonesia. Baik, kemudian yang terakhir yaitu nomor 5, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Namun sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru dan tetap bertahan dengan budayanya sendiri.
Nah, hal ini mempengaruhi faktor keragaman masyarakat Indonesia. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ya, sepertinya sudah paham semua. Baik, di sini Ibu akan menyimpulkan materi pada hari ini. Nah, keberagaman bangsa Indonesia dapat dibentuk oleh banyaknya jumlah suku bangsa yang tinggal di wilayah Indonesia dan tersebar di berbagai pulau dan daerah. Keragaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Perbedaan seperti itu ada pada suku bangsa, ras, agama, budaya, dan juga gender. Baik, anak-anak, cukup sekian materi pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan, marilah bersama-sama berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.